Untung saja Satis masih percaya pada Farsha. Itu sudah cukup untukku. Karena seorang wanita bisa melawan dunia dengan dukungan dari suaminya. Sekarang Farsha akan dapat mengatasi semuanya. Kau benar sekali, Sulochana. Keyakinan itu, keyakinan yang sudah kita berikan kepada Farsha dan juga Satis. Dan hari ini Satis, dia telah memegang teguh. Manju, Iya, Bu. Ibu ingin mengatakan sesuatu. Tolong jangan tersinggung. Apa kesalahan yang kami lakukan pada ibumu? Kenapa dia selalu ingin menghancurkan kebahagiaan anak perempuanku? Pertama dia menghancurkan kehidupan Archana. Dan sekarang Farsha. Ibu, apa yang Ibu katakan? Ibu tahu kalau ibuku dan Bibi Bafna adalah berteman baik sejak lama. Ibuku pasti menceritakan padanya di saat mereka mengobrol biasa. Maksudku dia tidak mungkin sengaja menceritakannya, kan? Manju kau pasti mengerti sekali. Apapun yang dia lakukan dengan sengaja. Kalau terserah padanya, dia akan melakukan ini di hari pernikahan mereka. Kalian saat itu ada di sana, kan? Kau tidak lihat bagaimana dia ingin membicarakan masalah itu? Walaupun sudah melihat dan mendengar semuanya, kau tetap saja membela ibumu. Manju, ibu berkata benar. Entah kenapa ibumu terus saja membalas dendam pada kami. Kau tahu kalau ibu dan kakakmu selalu melakukan hal yang buruk. Dan setiap kali kami mencoba untuk membuat mereka menyadari kesalahan mereka, mereka pasti akan langsung menyerang kami. Vinod, tunggu dulu. Kau melupakan satu hal, Vinod. Apa yang dikatakan ibuku bukanlah kebohongan. Itu tidak salah, kan? Manju! Masalahnya adalah berbeda dengan Aswin yang mengarang cerita dan membuat Farsha menjadi terlihat buruk di mata mereka. Tapi apa salah ibuku? Dia sama sekali tidak salah, kan? Kenapa ibumu tidak bisa menyimpan hal ini? Anakku di sana tinggal dengan penuh kebahagiaan. Apa dia tidak bisa menerimanya? Manju, kau juga tahu apa niat ibumu sebenarnya, kan? Jangan memaksaku untuk mengatakannya. Manju! Tunjukkan tiketmu. Baiklah. Archana? Archana? Manaf? Kakak. Apa kabar kalian? Kami baik. Apa kabarmu, Vinod? Aku baik. Hidupku sederhana. Aku pergi dari rumah ke stasiun dan kembali ke rumah. Oh ya, katakan. Kalian mau kemana? Kami berdua akan ke rumah Vandita untuk mengundang mereka. Archana, kau sudah tahu tentang Farsha? Satis benar-benar membantu Farsha. Dia bahkan memberitahu ibu bahwa dia yakin Farsha tidak bersalah dalam hal ini. Dan dia tidak akan membiarkan Farsha meninggalkannya. Kakak, aku sudah tahu. Satis pria yang baik. Dia tidak akan pernah mempercayai isu sembarangan, kan? Aswin tidak akan bisa menyakiti Farsha lagi. Kakak, keretanya sudah datang. Kami pergi dulu. Jaga dirimu. Iya, Kak. Manaf kau juga. Iya, kakak juga. Maaf, permisi. Ini upacara pemandian bayi Sravani. Kami ingin kau menghadirinya. Kakak? Kakak ipar? Ada apa? Kenapa kalian berdua berdiri? Ayo duduk, aku bawakan makanan ya. Vandita, kalau kau sudah menyelesaikan masalah dapur, bersihkan kamar tidurku. Apa kau lupa?
kalau pelayan kita itu sudah izin 4 hari tidak masuk. Dan iya, aku tidak biasa dengan kamar yang kotor seperti kamar di rumah ibumu. Jangan membuang waktu. Ayo, kerjakan tugasmu. Oh iya, Manaf. Tadi kau bilang apa? Upacara pemandian bayi Sravani, iya kan? Satu hal yang kami akui, kau pria yang luar biasa. Kau mengantarkan undangan upacara itu dengan istri pertamamu, bukan istri yang kedua. Luar biasa. Archana, bagaimana kabar Farsya? Aku dengar kakak Bafna telah mengetahui semua tentang masa lalunya ya. Farsha tidak bersalah. Aswin pernah berusaha menjebaknya dan dia masih berusaha melakukannya. Sudahlah Manaf, dia juga bukan wanita suci. Farsya itu sudah berpengalaman. Aku merasa yang dikatakan Aswin itu jujur. Aku kasihan kepada kakak Bafna. Ya, wanita malang. Dia tidak tahu tentang menantunya. Kasihan. Wanita macam apa yang dia pilih? Belum mengenal menantunya, langsung dibawa pulang. Kami sangat mengenal bagaimana Farsha, Bibi. Bibi tidak perlu beritahu kami. Dan benar, saat kebenaran itu terungkap, maka semua orang akan terlihat bagaimana aslinya. Dan ya, Bibi juga harus berhati-hati. Archana, Datanglah ke upacara pemandian bayi Sravani. ya, aku pasti datang ke upacara pemandian bayi. Karena itu upacara pemandian bayi istri kedua dari kakaknya menantuku. Benar kan? Ayah sedang apa? Kau sudah pulang, Vinod? Kau pulang cepat. Iya, Ibu. Hari ini aku 1 jam lebih cepat. Aku harus membayar tagihan listrik dan telepon. Oh, Bagaimana Manju? Apakah dia masih marah, Bu? dia pantas marah pada orang yang menghina ibunya, kan? Tapi ibu juga tidak mengatakan hal yang salah. Jadi ibu tidak akan minta maaf padanya. Siapa yang minta Ibu untuk minta maaf? Baiklah, duduk saja. Ibu akan ambilkan teh ya. Ibu, tunggu. Hari ini aku bertemu dengan Manaf dan Archana. Mereka akan ke rumah Vandita untuk mengantarkan undangan upacara pemandian bayi Sravani. Mereka mengundang kita? Tidak. Itu sebabnya tadi Manaf teriak tidak nyaman. Hah? Ini aneh. Kenapa mereka tidak mengundang kita? Aku yakin kakak Safita pasti memang sengaja tidak mengundang kita. Dia tidak ingin kita ke sana, khususnya aku. Sesulit apapun, aku harus menerima kenyataan. Aku pasti sedih melihat orang lain telah mengambil tempat anakku. Itu maksud kakak Safita. Ibu, Kakak Safita juga seorang ibu. Itu sebabnya, tanpa aku bicara, dia sudah mengerti kesedihanku. Tapi aku akan pergi untuk Archana, untuk mendukungnya. Ibu, dalam perjalanan pulang aku mengundang para tetangga kita. Bibi Firnia dan Bibi Laksmi, semuanya akan datang. Untuk apa mengundang mereka? Kenapa tidak boleh mengundang mereka, Sravani? Kita tinggal di sini dan mereka seperti keluarga kita. Kau dan hubunganmu yang tidak berarti itu. Jangan bilang begitu, Sravani. Yang dilakukan Archana itu benar. Hubungan terbentuk dari tindakan-tindakan yang kecil. Dan kita saling membantu dalam susah dan senang.
Iya, dan kita bertemu mereka setiap hari. Kalau kita baik kepada mereka, mereka juga pasti akan baik kepada kita. Ah, ayo Archana, akan kutunjukkan sehari yang akan dipakai Sravani untuk upacara pemandian bayinya. Ayo. Ini, lihat sehari ini. Aku tidak mau upacara itu diadakan. Kenapa tiba-tiba jadi begini, Sravani? Ibu, aku sudah memikirkan baik-baik. Kalau Archana ambil bagian dalam upacara pemandian bayi, aku tidak tertarik melakukannya. Tapi, Sravani sayang, apa yang sudah dilakukannya? Katakan pada kami apa dia menyakitimu. Dengar sayang, membatalkan upacara pemandian bayi yang tinggal 11 jam lagi membawa ketidakberuntungan untuk bayimu. Kalau ibu sangat mengkhawatirkan anakku, maka minta Archana untuk menjauh dan tidak ikut dalam acara pemandian bayiku. Tapi apa yang sudah dilakukannya? Setidaknya katakan alasanmu kepadaku. Aku rasa tidak ada alasan penting, Bu. Ini acara pemandian bayiku, dan aku yang akan memutuskan siapa yang boleh ikut serta di dalam acara itu, kan, Bu? Ya, kalau kau merasa itu benar, maka baiklah. Kalau tidak, maka... Kau keterlaluan, Sravani. Maaf, tolong ya. Tidak ada yang bisa menghalangiku atau memaksaku dalam hal ini. Iya, Sravani. Tidak ada yang memaksamu. Kau tidak ingin aku terlibat dalam upacara ini, kan? Baiklah, aku tidak akan datang ke acaramu. Tapi, biarkan aku menyelesaikan pekerjaanku dulu. Aku akan pergi besok pagi-pagi sekali. Dan aku tidak akan kembali ke rumah ini lagi. Sravani, kau juga tahu kan? Aku ingin pergi setelah upacara pemandian bayimu. Tapi kita tidak bisa mendapatkan apa yang tidak ditakdirkan untuk kita. Mungkin aku memang tidak ditakdirkan untuk mengikuti upacara pemandian bayimu. Kau akan menghadirinya, Archana. Kau harus datang ke acara pemandian bayi Sravani. Ya, Archana. Aku ingin kau datang di upacara pemandian bayi anakku. Aku yakin kau akan menghormati semua keputusanku, Archana. Ayah, kau ini... Iya, Sravani. Ayah mengatakan ini setelah memikirkannya baik-baik. Dan itu benar. Kau setuju kalau ayah lebih berpengalaman darimu, kan? Kau juga setuju ayah tidak akan melakukan sesuatu yang merugikanmu. Tapi ayah, Archana itu... Sudah ayah putuskan. Archana akan menghadiri upacara pemandian bayimu besok. Ayah tahu kan kalau Archana... Sravani, cobalah untuk mengerti.
Lagi pula apa yang kau dapat dengan tidak membiarkan Archana datang di acara itu? Kedamaian. Aku akan dapat kedamaian. Sravani, kau jangan gila. Archana gadis yang baik, dan dia pasti akan pergi dari kehidupan Manav. Dia hanya ingin menghadiri upacara pemandian bayimu saja. Dan ayah rasa tidak ada ruginya kau mengabulkan keinginannya. Aku rugi, Ayah. Rugi besar. Tapi sayangnya aku tidak beruntung karena kalian tidak bisa melihat kerugianku itu. Maafkan ayah sayang, tapi yang bisa kau pikirkan sekarang hanya kebencianmu saja. Kau tidak bisa melihat kebaikannya. Sravani, sampai sekarang ayah sudah bertemu dengan Archana 4-5 kali. Dalam beberapa kali pertemuan itu, ayah mengenal siapa dia. Archana tidak pernah melakukan kejahatan apapun. Dan dia sangat menyayangimu. Ayah, yang dia sayang dan cintai hanyalah Manav. Tapi dia sudah memutuskan untuk mengorbankan cintanya. Untuk siapa? Hanya untukmu. Kau menghina kebaikan dan semua bantuannya dengan memberikan syarat tidak berguna itu kepadanya. Apa yang kalian lakukan? Kalian belum selesai dengan bunganya dan kalian juga belum memasak. Kalian bukan memasak untuk suami kalian, tapi untuk Sravani. Kakak, tinggalkan semuanya. Katakan saja pada kami, apa makanan kesukaan Sravani, aku akan membuatkannya sesuai dengan adat. Oh iya, kau benar. Aku akan tanyakan padanya sebentar ya. Iya benar ya. Ibu, Iya. ibu di sini saja. Aku yang akan tanya. Dewa, kau mau bertanya padanya? Kalau kau bertanya padanya, dia akan membentakmu lagi. Aku saja yang Ibu, tanya. aku saja. Aku mohon. Pergilah. Biar aku beristirahat. Kalian bekerja, aku beristirahat. Cepatlah, biar langsung dibuat. Sravani, katakan apa makanan kesukaanmu. Aku akan buatkan makanan yang kau suka. Katakan. Archana, dengar ya, kau tidak perlu bersusah payah untukku. Sravani, ini bukan masalah. Ini adat yang harus dilakukan. Apapun itu, aku tidak mau membicarakannya denganmu. Dan iya, aku tidak mau makanan yang kau buat. Sekarang pergi. Pergilah. Ayo. Mungkin kau lupa sudah membatalkannya kemarin. Aku tidak akan bisa menerimamu di rumah ini lagi. Dan aku sama sekali merasa tidak aman kalau kau masih berada di sini. Karena kau bisa merampas hakku. Kau tahu, hanya aku yang tahu bagaimana menghabiskan hariku menunggu kepergianmu, Archana. Dan aku tidak bisa menunggu lagi. Itu sebabnya aku mempercepat kepergianmu. Sravani, aku mengerti apa yang kau alami saat ini. Tapi hari ini setidaknya kau tidak mengatakan itu. Hari ini bukan harimu, hari aku atau Manav. Tapi ini hari anakmu. Anak yang sudah kau tunggu selama 7 bulan ini. Anakmu sendiri, Sravani. Ini kenangan dari suamimu Sachin. Seluruh keluarga bergembira menyambut hari ini. Tidak baik kalau kau sedih begini. Sudahlah, jangan sedih lagi. Sekarang katakan, apa makanan kesukaanmu? Aku akan membuatkannya untukmu, Sravani. Kau tidak mengerti ya kalau aku sudah mengatakannya. Buatlah apapun yang kau inginkan. Jangan menggangguku. Pergi dari sini. Ayo pergi. Kau sudah puas? Kau lihat dari hasil perbuatan baikmu. Apa yang kau dapat? Tidak ada kan? Aku tahu dia pasti mengusirmu.
Itu sebabnya aku bilang biar aku saja yang bertanya. Tapi kau tetap saja pergi untuk menanyainya. Lihat kan? Tunggu, aku akan beri dia pelajaran. Tidak, Ibu. Tolong, jangan katakan apapun pada Sravani. Ibu, aku sudah melupakan apa yang dia katakan padaku. Tolong Ibu lupakan juga. Aku mohon pada Ibu, jangan katakan apapun padanya. Seperti apa perasaan Tuhan saat Dia menciptakanmu? Archana tidak baik menjadi orang yang terlalu baik. Orang lain akan menganggap itu sebagai kelemahanmu. Kau tidak mau aku memarahinya? Baiklah, aku tidak akan memarahinya. Tinggal 4 hari lagi sebelum kepergianmu. Bagaimana aku bisa tahan? Itu akan sulit untuk kita berdua. Menghabiskan waktu 4 hari terakhir untukmu dan untukku. Ibu, untukmu? Kenapa untukmu, Ibu? Aku tidak ingin kau dan Manaf bercerai. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Ibu mau atau tidak itu bukan masalah lagi. Sekarang hidup Manaf dan aku akan segera terpisahkan. Ibu, aku senang anak Sachin akan datang ke keluarga ini, Bu. Akan ada kebahagiaan lagi di sini. Ibu, apa aku di sini atau tidak? Aku akan dapat merasakan kebahagiaan itu dimanapun aku berada. Ibu, aku punya permintaan. Katakan, Nak. Aku mohon mulailah membenciku lagi. Archana. Iya, hanya dengan bantuan kebencianmu lah, maka aku akan bisa meninggalkan rumah ini. Tapi kalau ibu mulai menyayangiku, maka aku akan sulit pergi dari rumah ini, Bu. Akan sangat sulit melangkah keluar dari sini. Aku tidak akan sanggup. Ibu, sekarang aku dalam dilema. Tolong bantu aku, Bu. Aku sedih memikirkan harus meninggalkan ibu. Archana, hari ini aku bahagia. Walaupun kau meminta kebencian, tapi setidaknya kau meminta sesuatu dariku. Untuk hari ini kau sudah meminta sesuatu dan itu adalah hakmu. Aku merasa yang berdiri di hadapanku bukanlah Archana, tapi Vandita putriku. Ibu menganggapku sebagai Vandita. Kalau begitu berjanjilah padaku. Ya, Hanya Sravani menantu keluarga ini. Dia harus mendapatkan semua haknya di rumah ini, Bu. Ibu harus menyayanginya seperti ibu menyayangi Vandita. Berjanjilah padaku. aku pasti akan menganggap Sravani seperti Vandita. Aku pasti menyayanginya, tapi aku tidak akan memberinya hak sebagai menantu keluarga ini. Karena itu adalah tempatmu. Itu hanya untukmu saja. Tidak ada orang lain yang pantas di posisi itu. Ayolah cepat, bagaimana bisa aku Tapi melakukannya aku tidak bisa. sendirian? Ayolah bantu aku. Aku Maafkan sudah aku. bilang hari ini agar kau datang Aku tidak pagi bisa, kan? Savita. Maafkan Ayolah, aku ya, aku merasa tidak bisa takut datang. sendirian. Maaf ya. Kakak Sulocana, kau? Iya kakak, hari ini upacara pemandian bayi Sravani. Iya itu. Tapi aku
Kau tidak mengundang kami, tapi kami menganggap rumah ini seperti rumah kami sendiri. Apakah itu benar? Iya, itu sebenarnya. Aku mengerti kenapa kau tidak mau mengundangku, Kakak. Akan ada orang lain yang menggantikan anakku di keluargamu, kan? Aku pasti terluka dan itu sebabnya kau tidak mengundangku. Kakak, bukan begitu. Aku sudah terlalu banyak menyakitimu. Jadi aku tidak mau menyakitimu lagi. Itu sebabnya aku tidak mengundangmu. Sejujurnya Kakak Safita, aku berteman baik dengan kesedihan. Sekarang aku tidak takut lagi. Dan aku ibunya Archana. Kalau dia bisa hadir dengan kuat di upacara pemandian ini, kenapa aku tidak? Tidak, Kak, bukan begitu. Tolong, jangan merasa tidak enak. Entah kenapa aku merasa Archana hari ini, dia sangat membutuhkanku. Aku datang kemari untuk mendukungnya. Kakak, Tolong jangan melarangku masuk, Kak. Ibu? Ibu? Archana, Kakak, Apa yang ibu lakukan di sini? iya, dia itu ibumu. Dia sama keras kepalanya seperti dirimu. Dia bersedia menerima segalanya, kecuali melupakan tugas dan kebaikannya. Ya Tuhan, aku benar-benar sulit mengerti kalian. tapi kami sudah mengerti dirimu, Kakak. Kau sangat berbeda dari yang kau perlihatkan selama ini. Kadang-kadang kau kasar, tapi ada kebaikan di dalam dirimu. Kau butuh waktu untuk membentuk sebuah hubungan, tapi begitu kau bisa melakukannya, kau menjaganya baik-baik. Kau dengar itu, Vimla? Kau dengar apa yang dikatakannya? Aku sudah tinggal dekat denganmu selama 20 tahun. Tapi kau masih tidak mengenal diriku. Aku baru mengenal kakak 1 tahun. Tapi lihat, dia sudah tahu kebaikanku. Sekarang lihat saja, kalau aku mengisi air nanti, kau harus pindahkan kendimu dan aku akan isi kendiku. Ada-ada saja. Oh ya Safita, aku punya ide. Berpartisipasilah pada pemilihan tahun ini. Nah, Belakangan ini kau terkenal di wilayah ini dan aku jamin kau pasti akan terpilih, Safita. aku sudah bertanya-tanya kenapa dia belum bicara. Dan ternyata sekarang dia baru mengoceh. Apa? Bicara tidak karuan, itulah dia. Hmm. Kakak Sulocana, dia tidak suka kalau ada yang memujiku. Karena itu dia bicaranya sembarangan. Hei, dengar Safita, aku... Kau lihat itu kakak Sulocana. Aku sudah bicara dengannya selama 20 tahun. Tapi tidak ada hasilnya. Dan saat menantunya memberinya sinyal, dia langsung mematuhinya. Menantuku ini sangat baik. Aku akan mendengarkannya sampai aku mati. Vandita? Bagaimana kabarmu? aku baik, Kak. Salam kakak Safita. Salam kakak Rasika. Aku mendengar kabar tentang Farsha. Aku sangat menyesal. Aku juga sangat marah pada Aswin. Bagaimana bisa seseorang melakukan kebohongan besar? Hebat. Aku rasa kalian berdua telah menjadi teman baik sekarang. Persahabatan ini
Aku yakin tidak akan bertahan lebih dari 4 hari. Aneh kan? Saat kedua keluarga bersatu, kalian selalu bertengkar. Sekarang saat kedua keluarganya akan berpisah, kalian justru semakin dekat. Aku sama sekali tidak mengerti. Sepertinya persahabatan yang sangat aneh. Archana, Iya, Ibu. pergilah. Beri selamat pada Sravani. Ibu, aku... Aku menyuruhmu. Pergilah. Sana. Archana, bagaimana bisa kau melakukannya? Maksudku, itu tidak akan terlihat bagus. Kenapa tidak, Ibu? Bahkan sebenarnya kakak ipar benar. Pertama, dia sudah menikah kan? Dan kedua, tidak ada siapapun yang menyayangi anak Sravani melebihi kakak iparku ini. Pergilah, Archana. Kenapa kau diam saja? Sana. Beri dia selamat. Ini. Sravani, kau harus membuka salah satu dari mangkuk ini. Di dalamnya ada apa? Sravani, ada peda di mangkuk yang satu dan barfi di mangkuk yang lain. Kau akan punya anak laki-laki kalau kau menyentuh peda. Kau akan punya anak perempuan kalau kau menyentuh barfi. Wah, bagus Kak Safita, selamat dia akan mendapat anak laki-laki. Ibu? Ibu lihat? Semua berjalan seperti keinginan Ibu.
Sajen kita kembali ke rumah ini. Ibu, ibu, ibu. Safita. Safita, apa yang kau lakukan di sini? Semua orang sudah selesai makan dan minum. Semua sudah pulang ke rumah masing-masing. Mereka semua bertanya, kau di mana? Safita, katakan sesuatu. Aku bertanya padamu. Aku tidak akan biarkan ini terjadi. Apa yang tidak akan kau biarkan terjadi? Aku tidak bisa merenggut kebahagiaan banyak orang hanya untuk satu orang saja. Begitu banyak orang yang terlibat. Dan kebahagiaan mereka terhubung dengan kehidupan Mandaf dan Archana. Memisahkan mereka berdua artinya akan menghilangkan keyakinan orang akan kebaikan. Nanti tidak akan ada Archana lain yang bersedia berkorban untuk Mandaf yang lain. Tidak akan ada juga Mandaf lain yang mencintai Archana lain. Memisahkan mereka berdua sama saja mengotori kemurnian yang dimiliki pasangan suami istri. Aku tidak akan biarkan ini terjadi. Tidak akan kubiarkan. Safita, masalah ini tidak ada di tangan kita lagi. Aku yang membuat masalah ini menjadi semakin buruk. Aku yang sudah memaksa mereka untuk bercerai, ya kan? Maka aku akan menghentikan perceraian ini. Manaf, uang untuk upacara sisa 15.000. Ini aku kembalikan padamu. Hari terakhirku tinggal di sini sudah segera tiba. Pemandian bayi Sravani jauh lebih baik dari yang aku bayangkan sebelumnya. Percayalah padaku, aku ikut bahagia untuk Sravani. Boleh aku bertanya padamu? Kau tidak akan membayangkan aku akan menanyakan hal ini. Tapi biarkan aku tetap menanyakannya. Rasa sakit yang tidak bisa kau tahan dan tidak bisa kau ekspresikan. Apa obat sakit itu, Manaf? Archana, kuasai dirimu. Duduklah di sini. Ayo duduk. Kuasai dirimu, Archana. Aku juga ingin itu, Manaf. Aku sudah berusaha menguasai diriku, tapi aku tidak bisa. Sama sekali aku tidak bisa, Manaf. Kita tidak punya alasan untuk berpisah, kan? Tapi kita tetap harus berpisah. Kenapa, Manaf? Kenapa? Kenapa kita ditakdirkan seperti ini, Manaf? Hari ini, aku minta keberanian darimu, Manaf.
karena aku tidak punya keberanian menghadapi masa depanku nanti. Tapi aku tahu, hanya kau yang bisa mempersiapkanku menghadapi ini. Semuanya, Manaf. Aku belajar semua darimu. Cinta, kebersamaan. Aku menyadari semua hal itu darimu. Kalau Archana terpisah dari Manaf, maka Archana tidak akan mempunyai identitas. Dia tidak mempunyai identitas lagi. Dan ini yang akan terjadi. Manaf, aku selalu mencegah diriku untuk mengatakan sesuatu padamu. Aku tidak pernah bisa mengatakannya. Tapi aku akan katakan hari ini. Akan sulit bagiku untuk meninggalkanmu, Manaf. Sangat sulit. Kau, keluarga ini. Bagaimana aku bisa? Bagaimana? Cinta ibu, dukungan ayah, restu paman. Tidak, Manaf. Tidak. Kalau ini akan menjadi masa depanku, maka aku akan minta pada Tuhan supaya aku tidak perlu menghadapinya. Aku akan memintanya untuk memanggilku. Archana, Manaf, tidak tahukah kau? Semua orang mengatakan aku adalah wanita yang sangat hebat. Tapi aku tidak sehebat itu, Manaf. Aku tidak hebat. Aku hanyalah gadis biasa yang terluka di saat hatinya sedang hancur, yang menangis saat orang yang kucintai meninggalkanku. Kau tahu, selama ini aku berpikir, setiap kali aku berpikir akan meninggalkan rumah ini, kakiku otomatis terhenti, Manaf. Pasti bertanya-tanya kenapa aku mengatakan semua ini kepadamu hari ini, Manaf. Karena aku tidak punya siapapun atau tempat untuk menuangkan isi hatiku, Manaf. Kita sudah bersama-sama mengambil keputusan ini. Lalu aku harus menangis di hadapan siapa, Manaf? Di depan siapa? kau benar. Yang terjadi adalah keinginan kita. Kita tidak bisa menyalahkan siapapun. Kita hanya bisa mengerti kesedihan kita satu sama lain, Archana. Tapi seperti yang aku katakan padamu, dan hari ini kita tidak bisa mencegah apa yang akan terjadi besok. Dan kita akan saling mendukung setiap kali kita membutuhkan. Kita tidak bisa melupakan satu sama lain, Archana. Karena kita saling mencintai. Cinta yang mengerti hati kita, Archana. Mengerti ketidakberdayaan kita. Cinta yang menyatukan kita. Dan hari ini cinta juga yang memisahkan kita. Tidak ada saksi untuk cinta ini. Sehingga nanti kenangan kita akan membantu kita meneruskan hidup kita. Setuju?